Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang di sini ada seseorang yang saat ini sudah tidak peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang mengatakan bahwa kalian begini, kalian begitu, gitu ya. Dia adalah orang lain ya. Dia adalah orang lain, orang yang saat ini tuh ketika sekarang tuh baru menyadari koneksi di antara kalian. Ternyata dia punya koneksi, punya perasaan terhadap kamu, dan mungkin dulu dia mendenial, mengabaikan, atau kayak nggak yakin, kayak tidak peduli, cuek gitu ya, tidak terlalu memprioritaskan kamu. Nah, itu orangnya. Dan dia selalu mungkin mendengarkan isu-isu atau rumor-rumor, omongan-omongan orang di luar sana. Nah, sekarang karena dia sudah mengerti koneksi di antara kalian, sehingga sekarang dia sudah tidak mau peduli lagi dengan omongan-omongan orang di luar sana, gitu ya. Nampaknya aku melihat dia ini orang yang saat ini tuh pemikirannya tidak mau memaksakan segala sesuatunya, gitu ya. Karena mungkin nanti kita lihat apa yang terjadi. Pokoknya intinya gini deh, dia tahu bahwa kita tahu, kamu dengan dia tahu bahwa aku itu bukan satu-satunya kok untukmu. Jadi ada kemungkinan mungkin ada situasi yang lagi marah-marahan di sini, diem-dieman di sini, atau gimana. Soalnya di sini dia kayak berpasrah gitu ya, situasinya kayak berpasrah gitu. Key on the ring, many option. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin dulu banyak sekali pilihan, atau mungkin sampai sekarang pun dia masih banyak pilihan ya. Dia mungkin orang yang sempat pernah one night stand dengan seseorang, entah itu dengan kamu kah atau dengan orang lain. Kalau misalkan kalau misalkan di sini dia tidak pernah one night stand dengan seseorang, kemungkinan dia mungkin sudah tidak berjaka atau sudah tidak perawan, seperti itu ya, sudah pernah melakukan hubungan seksual ya. Oke. Ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba nih, ada berita yang terjadi dengan tiba-tiba, atau ada suatu kejadian atau suatu keputusan atau suatu tindakan yang tiba-tiba terjadi, sehingga membuat dia merasa shock, kaget dengan apa yang terjadi ini gitu ya. Ada sesuatu yang tiba-tiba berubah, atau ada berita yang tiba-tiba berubah, ada surprising, atau bisa jadi kamu mungkin bertransformasi sekarang. Ada suatu transformasi sehingga membuat dia kaget dengan perubahan yang ada gitu. Ship. Nampaknya perubahan ini adalah tentang move on atau tentang cut off, tentang pemutusan, tentang pengakhiran suatu hubungan ya. Dan ada progres di sini yang terjadi di antara kamu dengan dia, sehingga mau nggak mau dia harus menerima situasinya. Ya, karena mungkin di sini kamu tiba-tiba berubah, tiba-tiba bertransformasi, tiba-tiba ada suatu tindakan dari kamu yang tidak dia duga-duga, dan itu terjadi, itu tentang move on, tentang kamu kamu meminta kepada dia untuk berakhirlah hubungan ini, atau putus ya, atau bercerai, seperti itu. Karena di sini aku melihat si kamu ini seperti ada suatu progres, ada suatu kejelasan, perubahan, tindakan, ya ada progres di sini intinya ya. Sehingga karena kamu sudah mengambil keputusan ini, dia itu kayak ya menerima apa keputusan kamu, dan dia harus bisa
melihat situasinya, keadaannya ya memang sudah begini gitu loh, ya. Terus juga ada kamera. Oke, aku melihat di sini dia telah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Ya, dia mengingat-ingat lagi apa yang telah terjadi di masa lalu yang membuat kamu akhirnya mengambil keputusan untuk berakhir hubungannya. Jadi sebenarnya gini ya, dia itu bukan berarti langsung melepas atau menerima seutuhnya kalau kamu minta putus ya udah selesai putus, enggak. Tapi dia justru malah belajar dari tindakan kamu ini. Kenapa kamu sampai tiba-tiba kok minta putus, tiba-tiba minta berakhir hubungannya? Apa yang membuat kamu sehingga mengambil keputusan ini? Apa alasan kamu? Apa yang mendasarinya sampai-sampai kamu bertindak seperti ini? Sehingga si dia berpikir lagi, flashback, ya. Dia mikirin lagi apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, apa yang telah dia buat, memori apa yang membuat kamu akhirnya mengambil keputusan berpisah ini, gitu ya. Dan aku lihat di sini ya dia belajar dari yang kemarin-kemarin. Oh, mungkin karena dia pernah selingkuhin kamu, mungkin dia pernah nyakitin kamu, ngecewain kamu, tidak ada waktu untuk kamu, ada janji-janji yang tidak dia tepati atau apapun. Intinya dia flashback lagi lah ya, apa yang membuat kamu sampai mengambil keputusan ini gitu. Poker face, apalagi di sini dia ternyata selama ini tuh selalu menyembunyikan menyembunyikan perasaan dia, menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi gitu dari kamu. Kemudian ada heartbroken, yang mana ketika dia selama ini tidak pernah menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu atau apapun yang sebenarnya terjadi terhadap dia kepada kamu, di sini ternyata membuat kamu patah hati, membuat kamu terluka gitu ya, sangat-sangat terluka, sangat-sangat sedih. Bahkan membuat kamu merasa berduka, putus asa dengan hubungan ini gitu ya, kamu kecewa, kamu benar-benar seperti tidak dihargai gitu ya. Nah, akhirnya keputusanmu yang memilih untuk pergi ini pun sekarang membuat dia merasa kehilangan, ya. Ya, karena ini tiba-tiba gitu, tiba-tiba kamu berubah, tiba-tiba kamu bersikap seperti ini sehingga dia nggak kemarin-kemarin itu nggak mengantisipasi bahwa kamu bakalan mengambil keputusan ini gitu loh, perpisahan ini gitu. Akhirnya di sini dia ya mau nggak mau ngikutin keputusanmu, tapi dia yang ngerasa kehilangan gitu. Healthy choice, oke. Karena menurut kamu ini adalah keputusan yang terbaik, ini membuatmu mencintai dirimu sendiri, ini membuatmu care terhadap dirimu sendiri, kamu merasa bahagia, kamu merasa dicintai oleh dirimu sendiri, kamu merasa hidup, ya. Berarti ketika kamu kemarin bersama dia, kamu merasa sebaliknya, kamu merasa tidak mencintai dirimu sendiri, kamu merasa tidak dicintai, kamu merasa tidak hidup, kamu merasa tidak bahagia, penuh dengan tekanan, kamu tidak merawat dirimu sendiri. Seperti itu, kamu mungkin selama ini selalu hanya memprioritaskan dia saja, seperti itu. Ya, jadi kamu kayak nggak hidup bahagia dengan dirimu sendiri gitu. Nah, ketika kamu memilih pergi dari dia, justru sekarang kamu bahagia, justru sekarang kamu seperti orang yang benar-benar hidup, mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, dan merasa dicintai, paling nggak oleh diri sendiri gitu loh, dicintai oleh diri sendiri. Old school tuh ya, ini orang masih sering mengingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi, momen-momen bersama denganmu ya. Dan aku lihat di sini ya dia menyadari ya ini semua sudah berakhir gitu. Dia ingat-ingat lagi apa yang memori-memori yang pernah terjalin di antara kamu dengan dia, seperti itu.
Aku lihat ya, nampaknya kamu memang berdealing dengan seseorang yang sangat gila kerja banget ya. Tapi dia ini sebenarnya juga orang yang suka bermalas-malasan, orangnya membosankan banget ya. Orang yang tidak punya inisiatif, orang yang pelit, tidak bertanggung jawab, mungkin dia suka berjudi atau mungkin dia suka berinvestasi di investasi yang sangat beresiko. Orang yang eksploitatif banget, posesif ya. Kemudian ada indikasi hubungan kalian memang selama ini tidak stabil, bahkan dia juga mungkin selama ini tidak dapat memberikan cukup usaha atau dedikasi di hubungan ini. Terus itu juga hubungan tampak monoton, hubungan gak menarik, seperti itu ya. Karena mungkin ya kurang adanya gairah yang menggebu-gebu, atau mungkin akhir-akhir ini kurang adanya gairah yang disalurkan gitu. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pemalas ya, atau suka malas-malesan, lemah, pecundang, penjudi, penipu, tidak setia ya, masih ingin bermain-main ya. Jadi masih suka kilar-kilir, atau bahkan dalam percintaan pun masih suka menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, si D. Nah, seperti itu ya, karena nggak setia juga kan. Untuk mungkin gini, selama ini setiap kali kalian ingin membicarakan tentang membangun hubungan, membangun atau mau ngomongin tentang kelanjutan hubungan ini, atau hubungan ini mau dibawa kemana, menurut dia ini tidak pernah menarik perhatian dia, ya. Dia selalu merasa tidak tertarik dengan pembahasan-pembahasan ini, gitu ya. Jadi kalau kamu udah ngomongin tentang hubungan ini mau dibawa kemana, pokoknya udah ngomongin yang hal-hal serius deh, gitu ya. Ini orang pasti nyeleneh, orang ini pasti apa itu namanya, mengalihkan pembicaraan, ya, atau apalah kayak gitu. Terus itu juga dia orang yang sangat tertarik pada pasangan yang memiliki kekayaan atau kedudukan sosial, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, karena dia memang sukanya sama pasangan tuh yang kaya raya, yang punya kedudukan sosial yang tinggi, sehingga dia ini orang yang gampang mengingkari komitmen gitu ya. Orang yang masih begitu terobsesi dengan harta benda, dengan uang, sehingga gampang mengabaikan pasangannya, ya. Dan ya, dia selalu merasa kayak tidak tertarik, tidak menarik gitu loh, dan membosankan gitu ya, ketika pasangannya ini tidak mengerti dia kalau dia ini orang yang sangat butuh, atau fokus dia itu masih ke materi atau uang gitu loh. Dan juga kalau aku lihat sebenarnya saat ini kamu sudah siap untuk melepaskan hubungan kamu bersama dia kemarin. Ya, hubungan ini sudah kamu mantep yakin bahwa kamu ingin melepas, kamu ingin pergi, kamu ingin melajang, kamu ingin memulai awalan baru ya, menemukan cinta yang lebih cerah ya, ingin bertemu dengan orang baru seperti itu. Tapi nampaknya di sini harapanmu ini masih akan terganggu ya, karena si mantanmu ini bakalan datang lagi ya, bakalan muncul kembali dalam kehidupan kamu. Bahkan kemungkinan dia juga akan kembali untuk berusaha menghidupkan kembali hubungan romansa kalian ya. Bahkan di sini ada keinginan dari dia untuk mengembangkan hubungan kalian. Dia ingin terbuka ya, secara terbuka menyembuhkan ataupun menyelesaikan masalah hubungan kalian di masa lalu ya, dan ingin memiliki hubungan di masa depan yang sukses seperti itu. Dikonfirmasi lagi dengan Eight of Cup ya. Aku lihat di sini kamu memang benar-benar sudah menyerah, kamu benar-benar sudah memasrahkan saja hubungan ini. Lebih tepatnya bukan memasrahkan ya, kayak udah melepaskan deh gitu ya, udah ya mencoba untuk ikhlas dan rela aja deh, lepasin gitu ya kalau aku lihat di sini.
Tapi ya itu tadi, ada masalah yang belum selesai di antara kalian berdua. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada unfinished business, maka kalau udah Eight of Cup ini memang atas rencana semesta ya, dia akan didatangkan kembali ke kamu seperti itu. Dia orang yang sebenarnya masih plan, masih impulsif ya, jadi bertindak sesuai pemikiran dia, dan sebenarnya dia pun saat ini tuh masih belum memikirkan ke depannya akan seperti apa, mau dibawa kemana hubungan ini, terus itu ya masih masih hambar, masih masih nggak tahu lah sebenarnya tujuan dia mau seperti apa, bahkan mungkin hidup dia aja itu pun dia nggak tahu ke depannya mau jadi apa, mau digimanain, mau bagaimana itu nggak tahu gitu ya. Jadi kayak dia hidup itu kayak cuman ikutin arus saja gitu ya. Jadi kalau arusnya itu kayak arus arum jeram ya ikut seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih menjadi orang yang belum belum merencanakan atau belum punya pandangan ke depannya akan seperti apa. Bahkan dalam hubungan kalian pun seperti itu. Jadi ketika nanti dia datang juga, dia juga nggak tahu gitu. Ke depannya dia mau ngasih kamu seperti apa, mau gimana jalan ceritanya juga nggak tahu. Yang penting ya udah dia memperbaiki masalah di hubungan kalian dan mencoba aja, yuk kita jalani gitu. Ya, kalau aku lihat di sini dia masih seperti itu. Oke, aku lihat di sini dia ini itu nampaknya sedang merayakan sesuatu dengan keluarganya ya, entah mungkin merayakan hari ulang tahunnya ya, atau mungkin ada keluarganya yang menikah, ada party lah, ada perayaan gitu. Atau bisa jadi nanti dia akan datang ketika di hari ulang tahun, entah di hari ulang tahunmu, hari ulang tahun dia ya, apa nih, September nih, Libra ya, Libra. Atau mungkin kamu punya perayaan apa gitu ya, kamu punya perayaan apa, mungkin wisuda kah atau apa? Oh mungkin ingin merayakan hari jadi kemarin, hari jadi kalian kemarin ya, dia masih mengenang sehingga dia pengen datang lagi merayakan kembali dengan kamu, atau hari perayaan apa gitu. Aku lihat di sini ya, dia akan datang di hari-hari itu, hari-hari yang ada perayaannya. Seperti itu. Bahkan aku melihat di sini kemungkinan juga mungkin ingin merayakan bareng keluargamu, bareng teman-teman kalian yang sempat sudah lama menghilang gitu ya. Intinya aku lihat ada reuni-reuni ya. Bahkan mungkin juga kamu dalam kehidupan pertemananmu kalian akan reuni lagi nih dengan teman-teman lama gitu. Aku lihat di sini. Seperti itu. Kemudian ada The Moon. Sebenarnya hubungan ini adalah hubungan yang membuatmu merasa tidak nyaman. Jadi kemungkinan ketika nanti dia datang, kamu pun masih merasa tidak nyaman akibat trust issue dari yang kemarin. Akibat dari hubungan kalian yang kemarin. Jadi masih tertanam gitu loh di benak kamu. Kenapa? Karena kemarin hubungan kalian itu ternyata hubungan yang nampaknya berjalannya terlihatnya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak ya, karena kemarin itu banyak sekali masalah komunikasi di antara kalian, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, banyak sekali masalah yang ditekan, dia suka lari dari masalah, seperti itu ya. Terus itu juga sehingganya ada rasa tidak aman yang sering muncul di hubungan kalian selama ini. Nah ini kemungkinan ketika dia datang lagi, apa ya, isu-isu ini tuh masih akan tertempel gitu loh di pikiranmu. Aduh, ngapain nih dia datang? Ah, nanti kalau aku terima lagi nanti dia masih sama lagi kayak kemarin. Kalau ada masalah pasti lari. Terus itu orangnya nggak jujur juga kan. Kamu takut nanti dia, alah ke depannya nanti dia nggak jujur lagi gitu. Jadi masih ada trust issue dari yang kemarin gitu. Kamu masih kayak punya stereotip itu terhadap dia gitu ya. Sehingganya di sini apa ya, ada keraguan dari kamu, ada ketakutan, ada seperti kayak bakalan menolak gitu ya. Tapi sebaiknya karena ini demunnya tegak ya, sebaiknya jangan cepat-cepat mengambil suatu keputusan, jangan cepat-cepat mengambil suatu tindakan.
coba dilihat aja dulu ya, ketika nanti dia datang, apakah memang dia ini akan memberikan kamu kepastian atau kejelasan atau ada perubahan kah dari dia. Nah, itu dilihat dulu dengan detail. Nah, ketika kamu sudah yakin bahwa mungkin misalkan aja, apakah dia tidak ada perubahan atau apakah dia, tidak memberikan kamu kejelasan juga, ya silahkan ya mengambil suatu keputusan. Tapi kalau misalkan dia ada perubahan, ada, apa namanya, ada perubahan, ada kejelasan, ya silahkan kalian mau mengambil keputusannya seperti apa, kayak gitu. Yang pasti di sini sebaiknya kalau The Moon itu dilihat aja dulu perkembangan ke depannya, ya dilihat dulu niat dia dan tindakan dia sesuai enggak gitu. Kalau aku lihat di sini, karena di sini memang dia pengen datang lagi, pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, cuman ya itu orangnya masih impulsif. Terus juga kalau aku lihat di sini The Hierophant, sebenarnya kamu dengan dia memiliki ikatan batin yang kuat, insting yang kuat ya, sehingga aku lihat sebenarnya walaupun kamu dengan dia ini jarang ada komunikasi, jarang ada pertemuan, kalian satu sama lain ini kayak bisa merasakan satu sama lain apa yang dia rasakan, apa yang terjadi dengan kamu dan apa yang terjadi dengan dia gitu. Jadi walaupun kalian misalkan LDR, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, kamu kayak bisa tahu gitu loh apa yang sedang dia lakukan. Oh, dia kayaknya lagi sibuk kerja nih gitu. Oh, jangan-jangan kok tiba-tiba aku ngerasa kayak dia ada yang ngedeketin ya, dia kayak tebar pesona ya di situ. Nah itu ya ada insting yang kuat seperti itu. Tapi insting ini juga jangan langsung diambil kesimpulannya langsung ya. Nah ini juga yang membuat kalian itu sering salah paham, sering bertengkar karena insting itu sudah datang duluan, tapi kalian belum mengkonfirmasi yang sebenarnya kepada pasangan kalian sehingga sering terjadi kesalahpahaman, langsung cepat mengambil kesimpulan seperti itu ya. Akhirnya berantakan hubungannya. Maka dari itu, walaupun di sini insting kalian satu sama lain atau perasaan kalian satu sama lain saling terpaut, saling terikat, saling kuat gitu ya, tetap dilihat dulu. Ingat ya, ada The Moon di sini, tetap dilihat dulu. Dilihat dulu dengan kejelasannya, kebenarannya seperti apa. Apakah kalau misalkan kamu merasakan dia ada yang lain, coba kamu konfirmasi dulu gitu. Ya, coba kamu konfirmasi, entah itu kamu yang mencari tahu dengan mata kepalamu sendiri atau ya bertanya dengan dia gitulah. Intinya seperti itu ya. So hati-hati walaupun di sini kalian itu punya ikatan yang kuat, punya insting yang kuat satu sama lain, dia pun sebenarnya bisa merasakan kok apa yang terjadi dengan kamu atau apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan terhadap dia gitu. Sehingga itu ya, jangan sampai praduga itu lebih duluan kalian tarik kesimpulan dibanding kenyataan yang sebenarnya gitu ya. Jangan sampai kalian didahului oleh praduga-praduga yang belum terkonfirmasi gitu ya. Nah, jadi takutnya nanti malah nanti ada penyesalan, justru malah nanti kalian ya semakin panjang urusannya, semakin banyak masalahnya, semakin mendendamlah kalian gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja ya. Ada 22, 12, 23, 1, 11, 13, 14, 15, 30, 19, 17, 8, 6, 21. 28, 20, 31, 27, 2, 18, 29, 7, 9, 5, 3,
24, 26, 25, 10. Kemudian bulan-bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Desember, November, Maret, Agustus, Mei, Juni, Januari, September, Februari, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Sio kelinci, sio ular, sio kuda, sio naga, sio kerbau, sio macan, sio monyet, sio ayam, sio babi, sio anjing. Kemudian alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama sayang, nama lengkap, atau apapun ya. Banyak banget ini. I, W, C, D, B, S, J, U, F, M, T, H, Q, G, P, N, R, X, Y, K, Z, L, V, O, A, dan E. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.